Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dengan NIM 209222209. Saya dari kelas AB 10 Prodi Administrasi Bisnis International Women University. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Nurjamilah SAB MAB. Selamat menyaksikan. Salah satu langkah pertama dalam komunikasi lintas budaya yang efektif adalah memahami konteks budaya mitra bisnis Anda. Setiap negara, setiap budaya memiliki nilai yang berbeda yang akan mempengaruhi bagaimana komunikasi dilakukan. Misalnya, di beberapa budaya seperti Jepang atau Korea, hierarki sangat dihormati. Atasan dan bawahan memiliki cara komunikasi yang lebih formal. Sedangkan di budaya barat, komunikasi seringkali lebih egaliter dan informal. Dengan memahami norma, nilai, dan kebiasaan budaya mitra Anda, kita akan menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu dan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar. Pahami konteks budaya untuk membuka pintu kesuksesan bisnis internasional. Setiap budaya memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Di sebagian negara, seperti Jerman atau Swiss, komunikasi cenderung langsung dan lugas. Di negara-negara lain, seperti India atau Indonesia, komunikasi seringkali bersifat halus, tidak langsung. Perbedaan ini bisa mempengaruhi bagaimana pesan kita diterima. Menyesuaikan gaya komunikasi, kita sesuai dengan preferensi budaya mitra bisnis sangat penting. Jika mitra Anda lebih nyaman dengan komunikasi formal, berikan pesan secara struktur dan terencana. Jika mitra Anda lebih informal, pendekatan yang lebih santai bisa membuat mereka merasa lebih nyaman dan terhubung. Adaptasi gaya komunikasi dapat menjadi perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan dalam berbisnis lintas budaya. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain. Dalam bisnis lintas budaya, empati sangat penting. Menunjukkan bahwa Anda peduli dan menghargai nilai-nilai budaya orang lain tidak hanya meningkatkan komunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis. Misalnya di beberapa budaya, menunjukkan emosi secara terbuka mungkin dianggap tidak profesional. Sementara di budaya lain, ini bisa dilihat sebagai tanda ketulusan. Dengan menjadi lebih sadar terhadap perbedaan ini, kita bisa menghindari miskomunikasi dan menunjukkan penghargaan yang lebih besar terhadap mitra bisnis kita. Empati dan kesadaran tidak hanya membuat komunikasi lebih lancar, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang lebih dalam, fondasi penting dalam setiap hubungan bisnis. Ketika berkomunikasi lintas budaya, terkadang pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan cara yang berbeda oleh mitra bisnis kita. Ini terutama berlaku ketika ada perbedaan bahasa atau norma budaya yang berbeda. Untuk menghindari kesalahpahaman, selalu penting untuk mengklarifikasi pesan dan meminta umpan balik. Sebagai contoh, setelah menyampaikan ide atau proposal, jangan ragu untuk bertanya, apakah ada yang perlu saya jelaskan lebih lanjut? Atau bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Dengan cara ini, Anda memastikan bahwa komunikasi berjalan dua arah dan bahwa semua orang memahami tujuan dan pesan yang sama. Klarifikasi dan umpan balik sangat penting dalam menghindari miskomunikasi yang dapat menyebabkan penundaan atau kesalahpahaman dalam proyek atau negosiasi. Dalam lingkungan bisnis yang beragam secara budaya, kemampuan untuk fleksibel dan terbuka terhadap perspektif baru sangatlah penting. Tidak semua pendekatan bisnis yang berhasil di satu budaya akan berhasil di budaya lain. Dengan bersifat fleksibel, kita dapat menyesuaikan pendekatan kita sesuai dengan kebutuhan dan harapan mitra bisnis lintas budaya kita. Keterbukaan untuk mendengarkan ide baru atau mempertimbangkan cara yang berbeda dapat mengarahkan pada inovasi yang tak terduga
dan solusi yang lebih efektif. Fleksibilitas dan keterbukaan bukan hanya tentang menyesuaikan diri, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa didengarkan dan dihargai, yang pada akhirnya akan mempercepat kesuksesan dalam bisnis internasional. Dengan memahami konteks budaya, beradaptasi dengan gaya komunikasi, menunjukkan empati, memberikan klarifikasi, dan menjadi fleksibel, kita dapat menciptakan komunikasi yang efektif dalam bisnis lintas budaya. Kunci sukses di dunia bisnis global adalah menjembatani perbedaan budaya dan menemukan kesamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, komunikasi lintas budaya adalah jembatan menuju kesuksesan global. Terus belajar, beradaptasi, dan berkembang bersama mitra bisnis di seluruh dunia. Baik, begitu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video tersebut atau di dalam pembelajaran tersebut saya masih banyak melakukan kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.